Iya, Wah, Pak. Iya. Gimana Pak Narno? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Ini masih di tempat kerjaan. Oh, di pekerjaan ya. iya, Iya. sebelum pulang karena ada Zoom sore. Jadi gini, Pak Nandang, kita bicara masalah komitmen waktu ya, intent misalnya. Saat Iya, iya. pagi beliau seorang Mas Nano itu wayahnya angkat kerja. Giliran Iya. Zoom sore wayahnya balik kerja. Makanya di Mantap. sini Pak. perusahaan benar-benar mengarahkan siapa yang bisa mengendalikan waktu dan berkomitmen dengan waktu. Iya, Itulah ya Pak benar. Nandang, benar tuh Pak. Betul, betul sekali, Bu. Karena dijadwalkan malam pun, kalau pada dasarnya orang itu tidak bisa membagi waktu dan memang tidak punya waktu, jam berapapun itu Zoom diadakan, nggak akan pernah bisa mengikuti. Iya, betul. Betul, 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 Ibu. Ya, Bapak, Pak Pak Rahmatnya. Iya, laras, Bu. Iya Pak, di sini kita sama-sama belajar. Saya belajar banyak dari Pak Nandang, dari leader-leader yang lain, dari ya saya punya anak kan di HK ini Pak, Mas Narno, ada siapa. Saya sebagai orang tua, kalau saya misalkan Pak kurang Narno anaknya tepat, Bu ya? iya anak saya sama Mbak Indah, Pak Nandang, Oh, iya, iya. generasi. Iya, iya, Ya itu mantap, tadi mantap. Pak, Luar di Sama biasa, Ina Bunda. Sugi. Sama Bu iya, Ina Sugi. iya. Di satu sisi beliau sudah mumpuni secara Iya. teknis Iya. penguasaan Tapi penguasaan fitur dan lain-lain. Tapi kan kita kita masih benar-benar melekat ajaran Pak Basri TST, tahu diri, tahan diri, sadar diri. iya, Mas Nano itu sudah cukup sadar diri karena apa? Dia tidak bisa takut mengecewakan karena dia belum punya kebebasan waktu, Pak Nandang. betul, gitu ya, Satu ya. contoh itu, oke lah Bun, kalau di grup ya apa, saya masih bisa berbagi, nyediain waktu. Udahlah Mas, Bismillah aja. Toh kita juga di sini ada sarana calon ketua HK. Kalaupun nanti ketentuannya kita tidak bisa dipilih atau belum belum terpilih, ya memang mungkin Allah belum cukup pantas untuk menjadikan kita sebagai ketua HK. Ya itu tadi kendala yang ada di Betul. kita, gitu kan? Iya, iya. Seperti Insya itu ya Pak Allah. Nandang. Karena seorang Bunda Betul. ini juga nggak pernah menyangka dengan serba keterbatasan dan kita mau belajar, ya alhamdulillah kita sudah tua secara di keluarga, di sini juga kita jadi tua, jadi yang paling tua kita kan Panandang bakal punya anak cucu kan. Betul, betul. Luar biasa sekali nih Bunda Eni ini dari kesehariannya. Semangat. Alhamdulillah Pak, karena memang sudah dididik dari semenjak menikah Pak, sudah dicemplungin di organisasi Pak. Oh, pantas. Suami kan kantor pos ya Pak, kepala cabang. Jadi Bunda itu yang namanya kegiatan PKK desa, kecamatan, kabupaten, di lingkungan kantor pos Jabodetabek, ya selalu memang mulutnya itu harus berbicara di depan forum Pak. Oh, jadi sudah terbiasa. Menyemangati istri-istri pegawai, ibu-ibu PKK desa, harus begini, kita harus terampil, begini. Ya Allah Pak, belum pensiun itu sampai sekarang Pak Nandang. Subhanallah ketemu KLPI itulah yang akan membayar semua waktu saya, investasi ya, waktu, tenaga, dan uang saya terbayar nanti di KLPI. Bismillah ya Allah. Ya, insya Panandang. Allah. Itu, Bun. Itu semuanya kembali namanya rezeki ya, Bun ya. Betul. Gitu. Bisa kita dipertemukan dengan orang-orang di KLPI itu adalah memang kalau hidayah itu pilihan, rezeki itu juga sama, Bu. Betul, betul Panandang. Benar. Emang gini Pak, pemahaman atau PR yang benar-benar kita harus kedepankan. Keyakinan orang itu sendiri Pak. Kenyataannya gini Pak, Panandang tahu nggak? Kalau ada orang, ya kita nggak usah sebutkan nama lah. Kalau ada orang yang tiap hari ikut Zoom, nggak pernah lewat, aktif di grup, tapi di belakang grup dia masih ragu-ragu, Panandang kan aneh, Iya, aneh-aneh itu. aneh. Itu yang saya rasakan berdua sama anak saya, Mas Nano. Ada Ya, kok ya itu. Bun, begini. Ya itu Mas, kudu bagaimana ya kita sebagai orang tua nginiinnya. Padahal di calon ketua HK, saban poe unggal enjing, milu. Jum Hajeng Pak Roy milu di grup aktif. Tapi di luar grup kita ini ada grupnya Masih. sendiri.
masih keyakinannya tuh belum utuh, belum hakul yakin. Coba eta kamana belajarna. Ya itu kan bertahap tuh ya. Masih berarti keyakinannya itu masih perlu dibentuk. Nah, mudah-mudahan kan dengan kita belajar bijak, nah insya Allah itu akan bisa kan gitu kan. Seperti itu. Ya itu dia Pak. Saya bilang Pak Nandang, subhanallah. Pak Basri itu sudah benar-benar mumpuni secara ucapan, tindakan, ya kan, kesabaran, jiwa bijaksananya seorang Pak Basri akan tertular ke Pak Darmawan, Pak Nandang, Pak Roy, Pak Andi, dan semua leader yang ada di HK terpilih dan calon ketua HK. Dari situ kan kita sebagai orang yang tiap hari bergaul meskipun secara fisik belum ketemu, paling tidak sudah satu hati dong Pak Nandang, bener nggak? Sudah satu keyakinan, satu visi dan misi apa yang menjadi visi misi perusahaan kita sudah yakinkan, kita sebutkan ke calon mitra kita atau ke yang udah jadi mitra kita untuk kita tumbuhkan keyakinan. Intinya Pak, segala sesuatu itu dimulai dari keyakinan kita. Kita pertama ambil sebuah keputusan. Terus kita yakinkan diri kita. Aura keyakinan kita akan tertular dengan orang yang akan kita ajak di sini, Pak. Jadi kita pun makin punya kesadaran yakin bahwa semua yang dipelajari itu kan sering disebutkan adalah untuk saya ya. Betul. Apa yang dipelajari itu untuk saya, bukan karena kalau jari menunjuk satu itu tiganya ke kita kan. Betul. Nah, jadi ada sebagai terapi ini pikiran saya, perkataan saya, ini perasaan saya, ini tindakan saya gitu kan. Betul. Makanya kan TST gitu, tahu diri, sadar diri, kemudian tahan diri. Iya, Itu, betul Pak. Untuk saya. Iya, untuk saya. Betul, betul Pak. Maka ya jangan malas, tidak menunda, dan tentunya harus mau belajar, Itu. Jangan sampai ini buang. Jadi kita itu harus membuang kata tapi Bu, tapi harus jangan membuang tapi atau cuma gitu ya. Jadi buang kata saya tidak bisa, ya ganti dengan saya belum terbiasa, paling begitu. Betul. Saya juga ini disuruh untuk mimpin sore, gimana ya, kalau saya kan kalau lihat Bunda, lihat yang lain, wah sudah hebat gitu. Tapi saya karena ada kepercayaan untuk saha nu hebat henteu abi mah acan belajar. Insya Allah saya juga ini belajarlah, kita sama belajar. Nah, jadi betul Pak Nandang. Nanti kan emang saya terbiasa, kalau sudah terbiasa kan insya Allah. Betul Pak Nandang. Emang gini Pak, bisa ala biasa itu jadi benar-benar kenyataan. Contoh gini Pak Nandang, orang yang punya gelar sarjana pun, tapi kalau dia tidak bisa bersosialisasi, berbicara dengan orang banyak, apa namanya Pak bahasa Inggrisnya? Komunikasinya nggak bisa lah Pak, gitu ya. Itu akan bingung apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia bicarakan. Padahal itu sudah ada, tinggal mencontek kan Pak Nandang. Bisnis ini kan duplikasi Pak, tinggal mengikuti aja. Iya, itu makanya kan. Kita ada HK itu tujuannya mengedukasi ya Bu ya, segala hal edukasinya. Betul. Udah nambah belum Pak? 11 orang Pak Nandang. Ada siapa ya? Pak Rahmat tadi, Bu Lani, ya Bu Lani selamat sore. Kemudian Cilingho, hati-hati ya di jalan. Pak Ibu Eni, Pak Narno, ini Pak Yayat ya, Pak Yayat Tasikmalaya. Betul, Pak Yayat udah hadir tuh. Wilujeng soten Bu, salam. Mohon sami-sami Pak. Ya. Siapa lagi ya? Ada Kalau 11 kemarin orang ini Pak. ya Bu, kemarin sinyalnya nggak masuk ya Pak. Kemarin belum, ini masih ada kendala kemarin. Oh iya. Kita dimulai hari ini ya. Ya silakan Pak Nandang. Kita dikasih waktu 1 jam ya, 16.30 sampai dengan 17.30 berarti ya kita memanfaatkan waktu tersebut. Ya kita bisa, kalau untuk hadir kita in time ya, kalau pelaksanaan kita on time. Tadi terima kasih Bunda sudah banyak masukannya, kita ngobrol lebih dahulu. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja dulu kita penyampaian buku bijak ya Bun. Iya, enggak, terima kasih, silakan. Mohon.
Kalau nanti untuk selanjutnya mungkin akan kita seperti di HK yang pagi itu bisa dijadwal siapa yang menyampaikan, ya, termasuk nanti doa ya, Betul. doa di akhir, dan juga untuk sekarang saya coba aja dulu oleh saya, begitu ya. Silakan Pak Nandang, mangga. Sekarang itu tanggal 17 ya, 17, 16 Pak, 17 ya, tanggal 17. Lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Ini sama enggak, Bun, dengan buku yang ada? Karena ini saya pakai buku yang lama ini teh. Betul, sama. Sama Sama, ya? Pak. Sama. Lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan menerima warisan bersama-sama saudara anak itu. Nah, di sini ya. Di sini tadi diawali dengan kata lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman. Karena kalau dengan ketenangan itu pastinya akan menjadi kita tenang ya, daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Nah, jadi yang cerdas itu pastinya juga akan berkuasa, bisa memimpin, bisa berbijak, dan akan menerima warisan bersama saudara anak itu. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Ini seringkali disampaikan bahwa yang namanya emas itu sebagai perumpamaan dari sebuah benda yang berharga, itu menunjukkan arti yang begitu penting. Jadi emas dan perak itu diuji dengan perapian, tetapi hati orang itu diujinya oleh Tuhan. Kita ini kalau tempat ujian oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan itu pasti ada ujiannya. Makanya di sini kita kumpul di KLPI, kita dengan bulu bijak, kita mengadakan Zoom, kita belajar, ini adalah bentuk suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran ke depannya pasti akan, yang namanya belajar itu pasti akan ada sebuah ujian. Maka Pak Basri itu sering menyampaikan kalau pohonnya semakin tinggi, anginnya semakin besar, gitu ya. Jadi sekali lagi, semua yang dipelajari ini adalah untuk saya. Ya, apa yang kita pelajari ini untuk saya. Kemudian kalau jari menunjuk kita menunjuk itu kan tiganya ke kita, satunya ke orang lain. Nah itu ya. Jadi orang emas dan perak diujinya dengan perapian, tetapi hati orang itu diuji oleh Tuhan. Orang jahat menuruti saran-saran yang jahat. Pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan. Siapa mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya, siapa gembira atas kemalangan orang, pasti mendapat hukuman. Nah, ini sebagai balasan ya. Siapa orang yang mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya, siapa gembira atas kemalangan orang, pasti mendapat hukuman. Nah, makanya kita dengan berbijak itu kita jangan menjadi sombong, tidak menghina, tidak menyepelekan orang lain, ya, karena ejekan itu tentunya akan mendapatkan hukuman. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Nah, ya. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Setiap orang kalau punya anak, punya cucu itu suatu kegembiraan, harta ya, harta kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah anak dan cucu ya. Ini Bunda ini begitu setiap pagi itu dia sampai berkorban untuk anak cucunya seperti itu. Nah, ini karena suatu kebahagiaan.
kebanggaan anak-anak adalah orang tua-tuanya. Jadi anak-anak juga adalah membanggakan orang tuanya. Tapi orang tua yang berganda. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Sedangkan orang bodoh tidak pantas mengucapkan kata-kata berharga. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Jadi jangan sampai kita berdusta. Ya, jadi kalau berdusta itu, kalau di dalam hadis disebutkan itu dapat menunjukkan kepada neraka, gitu kan? Yakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wal fujuri yahdi ilanar. Jauhilah oleh kamu membohong, karena berdusta itu akan menunjukkan kepada kejelekan, dan kejelekan itu ilanar, akan kepada neraka nantinya itu. Ya, jadi orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Orang bodoh tidak pantas mengucapkan kata-kata berharga. Jadi sebaliknya, kalau orang bodoh itu tidak patut mengucapkan kata-kata yang berharga, karena tidak ada artinya. Gitu. Ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Nah, ini pemikiran kadang-kadang salah, gitu ya. Menyangka uang sogok itu dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Jadi kalau kita ingin disukai oleh orang, jadi maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita ini harus sadar diri kalau ada kesalahan orang lain itu kita lebih menerima kesalahan tersebut. Jangan sampai kita terus ngedumel, gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau membangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan, betul. Satu teguran lebih berarti bagi yang berbudi daripada 100 cambukan pada orang yang bodoh. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran. Itu sifat, ya. Tapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Jadi walaupun dia sombong, tetap semuanya juga akan mati. Dia akan mati. Mati itu tidak mengenal yang sombong, tidak mengenal yang berbudi. Semuanya juga akan merasakan, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Seperti itu, ya. Ini adalah satu teguran. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang yang bodoh. Jadi kalau teguran untuk orang yang berbudi itu sangat berharga sekali, sangat berharga dibanding dengan 100 cambukan, gitu ya. 100 cambukan pada orang-orang yang bodoh itu tidak berguna. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tadi disebutkan, ya. Tapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Jadi lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya, gitu ya, daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Kita bertemu dengan beruang yang kehilangan anaknya, panik, pasti kita takut untuk diterkam, gitu ya. Itu dalam peribahasa lebih baik bertemu dengan beruang yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Nah, ini menunjukkan bodoh itu tidak ada artinya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumah. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Nah, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Karena itu, undurlah sebelum pertengkaran mulai. Jadi artinya kita harus menghindari dari nafsu kita, sehingga jangan sampai pertengkaran itu terjadi. Karena memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Akan kemana-mana air itu mengikuti. Karena itu, undurlah sebelum pertengkaran mulai. Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka.
dan yang menyalahkan orang yang tak bersalah. Jadi kalau orang yang durhaka tetapi dia dibenarkan, maka Tuhan membenci. Dan orang yang menyalahkan orang yang tak bersalah juga sama. Percuma orang bodoh menghabiskan uang mencari hikmat sebab ia tidak mempunyai pikiran yang sehat. Nah, ya. Nah, untuk penafsirannya ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti ditambahkan dari apa yang dibaca. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Jadi orang sahabat itu setia kepada kawannya, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kita jangan coba-coba untuk menanggung hutang, gitu ya, menanggung hutang, walaupun itu adalah orang terdekat kita. Nah, ini ada pengalaman mungkin ya, saya pernah melakukan hal seperti itu, tetapi yang terjadi malah kembali kepada saya, bahkan berurusan gitu ya, yang tadinya niatnya baik membantu ya karena orang dekat, karena masih ada saudara juga, tetapi akhirnya malah terkecoh gitu ya. Jadi orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang-orang yang bodoh katanya. Orang yang suka pada dosa, suka bertengkar, orang yang bermulut besar mencari kehancuran. Seorang penipu tidak akan bahagia. Orang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka. Mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi ayah anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan. Itu ya, gitu kan. Mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan. Selanjutnya, hati yang gembira menyehatkan badan. Nah, ya, dengan hati yang gembira pasti badannya sehat. Badan sehat, hatinya tenang. Sedangkan hati yang murung akan mematahkan semangat. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Tujuan orang berpengertian ialah untuk mendapat hikmat, tetapi tujuan orang bodoh tidak menentu. Anak yang bodoh menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Ini berkali-kali disebutkan ya, ada bodoh, ada cerdas. Dan sini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, dengan kita membaca buku bijak, mempelajari buku bijak, sekali lagi ini kan tujuannya untuk mengingatkan diri kita semua. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang sombong nantinya gitu ya, orang sombong. Apalagi kalau kita berada di KLPI dengan kita nanti berlimpah uang itu, jangan sampai menjadi orang yang salah gitu ya. Jangan sampai sombong. Bahkan orang sombong mah jelas-jelas diancam oleh Allah itu dengan neraka gitu ya. Kalau kesalahannya. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, tidak mau berbuat, melakukan, maka saya ada guna jahanam akan dimasukkan. Itu sebagai tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu diantaranya yang perlu direnungkan oleh kita sekalian. Jadi mendapat anak dungu, hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Tujuan orang berpengertian ialah untuk mendapatkan hikmat, tetapi tujuan orang bodoh tidak menentu. Anak yang bodoh menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Pasti itu ya. Tidak patut mengenakan denda pada orang-orang tak bersalah. Tidak patut menindas orang yang berbudi luhur. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara, orang yang bijaksana selalu tenang. Jadi begitu, orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara.
dalam hadis juga disebutkan bahwa kalau kira-kiranya tidak penting, tidak perlu, kan kita lebih baik diam, gitu kan? Di dalam hadis disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir al yaqul khairan aw liyasmut, gitu kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang benar, berbicaralah yang baik, gitu ya. Aw liyasmut, atau diam. Kalau sekiranya kita tidak bisa atau dapat menjadikan masalah, itu lebih baik diam. Al-yaqul al-yasmut, seperti itu. Jadi orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara, sedangkan orang yang bijaksana selalu tenang. Seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, buku bijak di hari ke-17 ini atau tanggal 17 ini sudah dapat bacakan. Adapun penafsirannya itu berdasarkan hanya pengalaman sedikit dari saya. Untuk itu Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin sedikit apa yang dibacakan. Sekaligus nanti kita kalau ada di luar buku bijak, kita akan yang ditanyakan atau apa yang menjadi apa yang akan kita bicarakan, ditanyakan, itu bisa disampaikan. Itu sementara, silakan kepada semua Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian di para calon HK ini, persilakan untuk memberikan kalau ada tanggapan yang mau disampaikan. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, waktu yang diberikan ke kita semua. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, apa sih buku bijak ini buat kita, seperti itu ya. Justru saya pribadi, maaf kalau memang belum ada yang lain, saya pribadi Bu, tersadar, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih bijak, karena saya orang yang saya rasa saya nggak pernah berhenti melakukan hal-hal konteks bisnis seperti ini. Saya bukan pegawai, tapi saya ibu rumah tangga yang cukup disibukkan dengan 11 cucu dan 6 anak. Tapi saya ingin menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang nenek yang tidak hanya bisa memberikan tenaganya aja. Saya pun ingin menjadi ibu, orang tua dan istri yang bisa dibanggakan, Bu. Makanya selalu berkiprah. Dengan diajarkannya buku ini, betul, dengan diajarkannya buku bijak, Bu, seolah-olah itu untuk saya, benar-benar untuk saya. Saya belum sepenuhnya menjadi bijak. Nah, dari situ saya benar-benar kuatkan tekad, aduh ya Allah, terima kasih saya sudah ditemukan dengan konteks bisnis yang sebenarnya saya cari, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi air. Benar-benar saya mempunyai harapan yang baru, mempunyai darah segar, mempunyai semangat baru. PR saya yang kemarin belum bisa saya penuhi satupun dengan pekerjaan, dengan bisnis-bisnis yang lalu. Insya Allah saya akan berjuang di sini, saya berani lagi, mulai lagi. Saya pelajari sedikit, sebentar, saya gabung, nggak mikir lama, langsung saya belajar, saya kejar. Jadilah saya seperti sekarang, Pak Nandang, teman-teman. Yakinlah, Bu, kalau Bapak Ibu sudah ada di bisnis yang tepat, sebodoh apapun kita, dengan teknologi, kita bisa pelajari di sini. Demi Allah. Ayo jangan takut, jangan malu bertanya. Intinya TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Seperti itu ya, Pak Nandang. Makanya di sini, yuk, Bu. Yang tadinya kita nggak bisa, kita yakin bismillah kita harus bisa. Kenapa? Di sini diajarin, Bu. Untuk jadi sukses kita bareng-bareng. Maaf, mungkin di luaran sana yang pernah kita bisnis bersama. Maaf, ada sistem di atas sistem, leader cuman enak-enak. Kita dikasih jalur gemuk sebelah, di sebelahnya nggak ada orang, sama aja nggak ada dampak. Di sini tidak, Bu. Ibu mau diem pun sukses. Apalagi duplikasi 3 lancar, Ibu. Konsep gotong royong masing-masing kita lakukan. Bu, bisa-bisa belum 1 tahun kita sudah pensiun. Subhanallah. Yuk. Upayakan kita mampu. Bismillah kita akan bisa mengajak 3. Bisa. Ayo, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang mau disampaikan, kita sama-sama belajar. Monggo, silakan. Silakan di sini
yang masih di jalan mungkin hati-hati ya. Ada Pak Lois tadi lagi di jalan. Pak Nadirin ada ya? Selamat sore Pak Nadirin. Cilacap Ada Pak, ada ya? ada. Pak Yayat ada, Pak Heri ada. Mungkin teman-teman yang baru nih. Bulani yang mana? Ada Bulani ya? ya? Bulani. Bulani itu dari Bandung. Rekan saya di Heeh. sini di kantor. Iya, iya Pak. Heeh. Mungkin kita pingin kali ya dengar dari Bulani tentang seberapa besar sih keyakinan Ibu ada di bisnis atau ada di usaha KLPI dengan kita diajak menjadi atau menjadi pengusaha atau punya aplikasi penghasil uang. Gimana Bulani? Mana Bulani? Silakan Bu. Halo Bunda Eni. Iya sayang, Eni. salam kenal. Mana wajahmu? Tunjukkan. Nggak. Malu Bulani itu nggak mau menunjukkan. Iya, Bu. Sama Bunda Eni juga nggak pakai topeng nih, seindah warna aslinya. Lain kali ya Bu ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ya saya join tuh di bulan Februari ya Bu. Diajak Iya, sama Ibu Lingho. Ibu Lingho juga ada tuh di sini. iya. Oh tuh sebenarnya ngajaknya dari bulan Januari. Cuman begitu saya ditawari 35.000, waktu itu dibilangnya cuma dapat 6 jutaan. Dari 35 jadi 6 juta. Oh Dan gitu. tadi gitu kan terus dalam hati saya, tipu-tipu apa lagi nih? Saya cuekin gitu. Ya, teman dekat saya dia juga tahu kondisi saya, terus kami sama-sama udah terjun di beberapa bisnis yang lain-lain lah ya, yang Iya. MLM betulan, yang MLM bohongan, KW. ada game tapi MLM kita udah pernah gitu. Jadi saya udah males lah gitu ya, mau apalagi nih gitu kan. Tapi dia terus datang ke rumah, terus dia kasih YouTube-nya, ini kamu nonton sendiri, PDF-nya nih kamu ini sendiri. Nah malamnya ya saya iseng-iseng, saya hitung-hitung bonus jaringan karena pengalaman yang lalu saya tuh paling takut kalau keuangan perusahaan jebol. Itu pengalaman Betul. itu yang paling saya takutkan. Iya. Nah, Over terus limit. ya saya ngitung ternyata loh kok masuk akal gitu. Sampai level 11 saya hitung perusahaan tuh masih ada profit. Nah, dari situ saya penasaran. Besoknya saya ke kantor di Bandung, langsung saya join. Ada Pak Basri. Nah, dari Februari sampai sekarang ya saya ya yakin sih sistemnya apanya nggak akan jebol gitu. Dari Iya. itu saya ngajak teman-teman apapun, jadi saya nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan ya, karena saya yakin keuangan perusahaan nggak akan jebol. Itu aja sih yang bikin saya join. Iya, betul Bulani. Kenapa? Contoh Bunda Eni aja, yang tadinya nggak mau dipusingkan dengan hitung-hitungan. Kok giliran KLPI bisa ngitung, Mbak? Bisa ngitung. Iya. Bisa ngitung, maaf aja. Yang udah setua ini loh, Bunda Eni ini udah 60 tahun loh, untuk ukuran perempuan mungkin di luar sana udah rentak kali ya. Tapi karena memang kita sudah terbiasa di lapangan, di dunia marketing segala macam, alah yang konsep ini nih udah ayo kita gaskeun lah, capek udah lama nggak sukses gitu kan Panandangnya. Ya, Ya udah gaskeun. nggak mikir, cuman bilang ke papa karena masih ada soal, Pak, mama mau mulai lagi di sini ya Pak, papa dukungnya, temenin mama biar mama jalannya enak. Bahkan kalau bisa papa ikut nyasok we mama we lah, no ikut papa mah nemenin we gitu kan. Ya udah, yang penting papa dari hati ya, langsung percaya. Kenapa? Papa bisa ngitung. Udah Pak Nandang, nggak mikir lagi Pak, dengan kondisi yang ada, bari ngais incu, bari ninggalkeun incu, bari rembai air mata. Dilakukan Pak, berbagi waktu. Bagaimana sih saya menata diri saya untuk menjadi sikap bijak? Bijak ke cucu, bijak ke suami, bijak ke pekerjaan loh. Ini saya jadikan profesi Pak, bukan main-main. Saya jadikan ini pekerjaan. Orang aja di luaran sana yang gajinya maaf, nggak UMR pun, pergi pagi pulang petang. Ujung-ujungnya kan penghasilan pas-pasan, potong pajak, pojok hutang. Itu pun dilakukan. Hujan segala macam. Apa salahnya? Berapa persennya aja kita lakukan bisnis ini sama seperti kita melakukan pekerjaan kita di luar sana. Cepet Bu, cepet sukses Pak, yakin. Bismillah. Ayo, silakan yang lain. Ayo dong ngomong, silakan. Belajar ngomong Pak, kita. Ya, cukup. Pak Nandang. Makasih Bunda Eni. Iya sayang.
Iya. Mana nih Pak Yayat, Pak Nadirin? Ya Bu, ini Kayaknya sesuai Pak dengan ini, Yayat, dengan monggo Pak. ya. Silakan semangat Pak. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan berikan. Salam untuk semuanya, khusus yang tergabung di Zoom meeting saat ini, dan juga yang untuk seluruh member yang belum bergabung, yang sudah bergabung, dan insya Allah banyak bergabung. Amin. Mudah-mudahan perjuangan kita yang jelas perusahaannya itu, menurut saya lah, itu memang lain dari yang lain yang saya temukan. Seperti tadi, yang lain saya pun memang pernah mengalami. Sampai mendekati angka 20 itu. 20 kali dengan usaha saya. Wah, Padahal saat sama itu Pak. 20, hampir 20 jenis. Gitu. Pada saat itu jalannya Pak Asep, ya ada ini. Biasanya saya selalu welcome gitu, apapun yang begitu. Saya husnudon, pelajari. Kalau sudah Betul. dijalani begini, biarlah. Cuma mungkin satu keyakinan saja apa yang dilakukan bagi saya meyakini tidak akan sia-sia. Masalah keuntungan materi atau apa, itu barangkali bukan kita tidak butuh gitu. Betul. Tapi biarlah Allah menggantinya, mungkin bukan. Justru kegagalan yang lalu itu mungkin sebuah hikmah juga gitu. Itu Betul. bukan jalannya gitu kan. Betul. Itu saja yang saya sikapi. Kemudian ada hal yang barangkali yang saya berbeda ini setelah baca itu, ada nilai sosialnya. Saya Betul Pak. melihat di sini ada satu yang untuk yang inklusif itu, apa itu inklusif waktu itu? Ya, Saya kan baru untuk 1 membantu. bulan Bu, Pak Nanang itu baru 1 bulan. Gitu. Tapi insya Allah ya berjalan, terus berjalan. Kalau masalah keraguan, insya Allah kalau secara pribadi ya, sebetulnya saya tidak bisa bicara banyak karena saya belum seperti yang lain yang sudah juta-juta mungkin ya. Tapi nggak, disyukuri saja lah dengan menemukan perahu semacam ini pun alhamdulillah gitu kan. Gitu. Alhamdulillah kita menemukan ini gitu. Masalah pendekatan ikhtiar itu kan tergantung kita gitu kan. Mesti banyak ini, dari kalau tidak salah kemarin dengar 91 se-Indonesia, ini kan 270 juta, ambil seberapa persen juga masih banyak. Betul gitu. Pak, betul. Cuma ada hal ini ya? yang iya masih inilah. Tapi satu hal yang diharapkan sekali dan saya meyakini, saya pernah gini, ada rekanan di Cianjur itu, ada rekanan dia memimpin sebuah lembaga agama, banyak santrinya. Saya ajak gitu. Cuma dia menjawab, dia pun mungkin pengalaman. Dia bilang begini, Pak, biasanya kalau sentral itu juga orang kuat ya. Maksudnya sentral itu mungkin di IT segala macam. Tapi saya yakin, apalagi ini bukan satu kota kan, 12 kota. Setiap kota itu kan server segala macam kan pasti. Itu memang ranahnya perusahaan. Memang yang sudah biasanya itu katanya kendalanya kalau secara sentral. Mungkin se-Indonesia ini kan tiap kota saya lihat suka ada backup, server segala macam kan. Jadi insya Allah tim IT-nya kan secara sistem sudah tidak itu lagi, karena memang saya yakin yang merancang ini orang-orang pintar. Kami ini orang kampung mengikuti aja gitu. Tinggal bagaimana kita market. Kita ini kan sebagai marketing juga gitu. Untuk marketing juga. Kalau mereka sistem itu terlalu jauh untuk saya gitu kan, mengenal segala macam. Tapi kalau ada orang tertentu ingin tahu, kebanyakan mah mereka itu ingin praktis. Ada hal barangkali kaitan dengan Pak Nanang tadi, sikap bijak. Di sini memang ada semacam tuntutan gitu. Kadang orang itu kan selama ini yang saya temui itu kan pragmatis gitu. Mau masuk itu kapan katanya kan gitu tak? Nah gitu kan, suka bicara kapan hasilnya segala macam. Nah itu makanya dari awal saya bilangnya punya anak tidak untuk sekolah ke depan segala macam, sehingga tidak, kalau bahasa Sunda di antosana sengnyeng sering pandangan gitu. Kalau sudah, karena selama ini dia daftar dia dapat besoknya lusanya. Kalau ini kita tidak bisa begitu kan. Tetap saja kan ada waktu kan. Nah sikap itulah termasuk barangkali kita sebagai kakaknya itu harus sabar semacam itu. Kita dulu lah, saya punya prinsip menggapai kain putih itu harus dengan tangan bersih gitu. Artinya siap segalanya gitu.
Itu barangkali Pak Nanang yang saya sampaikan. Sedikit ya, ini kan saya belum apa-apa gitu. Tapi insya Allah lah bisa menyusul nanti Pak Nanang dan Ibu ini. Amin, belajar Pak. Assalamualaikum. Saya- Insya Allah pun kita belum Terima kasih sama-sama. Pak Yayat, itu masukan yang sangat berharga sekali sebagai ilmu ya buat kita semuanya. Jadi memang kita bersama-sama di KLPI ini dengan kita belajar apa yang akan didapat itu hanya semua sebagai akibat pastinya juga semuanya. Sebagai Ada akibat. sedikit Pak Nang nambahkan gini. Saya melihatnya memang kalau secara masyarakat door to door segala macam, saya berpikir sekarang punya lagi nyusun itu justru masyarakat itu kumpulnya di mana kan? Itu di lembaga, semacam lembaga pendidikan. Dia punya orang tua. Tembaknya yakinkannya justru di sekolah-sekolah itulah. Kan mereka jelas gitu kan. Saya Betul, Pak. sekarang Betul, lagi Pak. ini ke pendekatan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi dia yang punya apa? Punya karyawan. Saya yakinkan itu lagi ngitung-ngitung, saya minta bantuan juga kepada Remawan. Hitung-hitung ini. Kalau biaya pendidikan segini, sehingga mungkin kan misalnya ada satu sekolah di rekan saya 600, gitu. Ada yang 1.500 siswanya gitu. Ini kalau juga mungkin belum tentu disekaliguskan, karena kalau disekaliguskan kan kita repot juga. Nah, pendekatannya saya mencoba untuk meluluhkan hati pemimpinnya, kepala sekolahnya, komitenya, sehingga paham betul ini bisa sebagai investasi. Atau pimpinan ada yang punya karyawan, ada yang 15, 20. Gitu kan. Nah kalau ini kan ada yang guru-guru honorer, kalau di saya gitu, ada santri termasuk yang lain. Kayaknya di Tasik kan ya? Tasik Selatan Pak, jalan ya, Tasik jauh, 45-50 kilo dari kota Tasik. Pak Kidul. Kalau Tasik itu memang ada Tasik Kota, Kabupaten, terus ada Tasik Selatan. Iya, kabupaten. Saya kabupaten yang Tasik Selatan katanya gitu. Masih dirumuskan mudah-mudahan bisa. Iya. Ya, tapi dengan saja lah. tadi Pak bisa kita saling bertemu ya Pak dari. Iya, insya Allah. Pak Nanang di Bandung. Saya di Bandung Pak. Oh. Di Bandung. Kamari yang akan di Bandung, di Lembang. Bapak dari Bandung juga asalnya ya? Mohon kamari, dua dinten di situ itu gian. Oh, aduh, padahal bisa itu ya, kabar-kabar bisa ketemu. Insya Allah, piduana we lah. Nah, abi mana mean we sebaraha hiji gitu. Ya, alhamdulillah anu lebet mah anu 525-an we. Walaupun saya akan tembak untuk para siswa itu antara 35 dan 28. Diringankan, yang penting bisa terbukti ada dulu untuk mereka gitu. Oke. Itu Pak Nanang ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Pak Yayat, terima kasih ya. Ini semua sebagai masukan. Jadi pada sore hari ini kita mengawali pembelajaran Zoom untuk Kubijak ini, dan tentunya kalau yang tadi pagi tidak berkesempatan hadir, nah jadi di sore hari ini dikasih kesempatan karena tidak semua yang bisa pagi, termasuk saya sendiri itu kalau jam 7 itu sudah tidak bisa gitu ya, sudah tidak bisa. Jadi dari setengah 7-nya itu sudah prepare, sudah siapan. Nah, terkait dengan buku bijak, terima kasih mungkin sudah ada yang beri masukan. Tadi juga Bu Lani ya, Bu Lani itu Bunda belum diketahui dia seorang yang sangat jago menghitung. Nah, kalau soal menghitung dia itu adanya ya. Itu. Nah, untuk itu mungkin ada yang pertanyaan atau yang perlu kita sampaikan dengan di luar buku bijak itu tentang aplikasi atau apa gitu ya. Nah, ini yang bisa mungkin akan kita sama-sama diobrolkan. Kalau yang tidak bisa di sebagian PR, bisa disampaikan dengan nanti. Kebetulan nanti kalau hari Rabu itu biasanya dengan Pak Basri ya, itu bisa di Zoom yang malam. Zoom malam seperti itu. Ya. Silakan kalau masih ada yang untuk menyampaikan. Ini baru ada berapa orang ya? 14 orang ya? 14 Pak Nanang. Pak Hendy, Pak Heri itu yang Batu Nunggal ya? Iya, Bu Tanti ya, Heri Tursilo. Tanti. Ya. Oh iya, biasanya itu kapal itu.
Iya couple Pak, couple, benar. Pak Pak, Nandang, siapa Ya, nih? betul Pak. Oh ya, Betul ini. Pak. eh, Biasa berdua. silakan Bu Sekarang Tanti. juga lagi berdua. Ya Pak. Bu Tanti ada yang Habis ini disampaikan? enggak belum Pak. Belum. Saya Ya. ikut mendengarkan dulu aja. Enggak, Baik. iya. Mungkin Terima saya kasih, kali ya Bu Pak Nandang, Eni. sebentar. Ya. Gini, di antara saudara-saudara yang ada di sini misalkan, itu kan sejak awal kita memang tahu kalau untuk bergabung di sini 35.000 ya Bu untuk satu akun ya Pak. Tapi kan Ya. harus ada yang kita lakukan, yaitu referensi atau mengajak 3, duplikasi 3, ya kan? Apa sih konsekuensinya kalau kita tidak mengajak 3 dalam 1 bulan kan akun kita terblokir, ya Ya. Pak ya. Nah, Betul. terus misalkan Pak Nandang, Pak Ustadz Darmawan, kansnya berbeda kan? Rata-rata penghasilan per kapita atau penduduk beda. Jadi kalau menurut saya Pak Nandang, siapa sih yang nggak ingin closing langsung 525? Betul nggak? Betul. Tapi ingat lagi, kembali lagi, misi kita kan gotong royong Pak. Makanya kita sentuh dulu dari yang paling besar. Kalau dia udah terkendala dengan yang paling besar, Ibu memang begitu ingin ya ada di sini misalkan, atau Ibu bisa Bu, Ibu cuma aktif di satu kota, Ibu misalnya nggak bisa mengajak, Ibu bisa mendaftar atau bermitra dengan kita, yang kita memang lagi membangun komunitas pembeli online, gitu kan? Bisa Ibu mulai dengan satu kota, atau Ibu bisa mulai di 5 kota. Nanti selanjutnya untuk ke kota-kota berikutnya, ya Ibu bisa mengikuti. Yang penting intinya sudah tidak ada lagi promo kalau akun yang tidak terblokir bisa di-yes-kan dalam waktu yang tidak dibatasi gitu ya kan Pak Nandang gitu kan. Betul. Karena terbukti posisi saya aja Pak, tidak bisa kita analisa kondisi seseorang. Saya lihat orangnya seperti ini, nyatanya dalam kondisi tertentu dia lagi sedang tidak punya uang senilai itu. Bagus Bunda konsepnya gini-gini. Aduh kondisinya lagi ini. Oh boleh Bunda, silakan Ibu Bunda mau pahami dulu, mau pelajari dulu. Intinya kalau mereka sudah yakin, kalau mereka sudah paham, ya bermodal lah, akan berani dong dia perjuangkan. Makanya Pak, saya closing orang ini nggak ragu lagi, karena di sini garisnya finish yang pasti. Itu Ya. loh. Dulu aja kita belum tahu itu kemana arahnya, hitungannya kemana, amanah apa tidak, programnya juga semua tidak transparansi. Ini kan semuanya beliau seorang Pak Basri, Pak Darmawan itu memberikan semuanya. Benar nggak Pak Nandang? Yang didapat perusahaan berapa, ya kan? Yang dibagikan ke kita berapa? Kita benar-benar diajak menjadi seorang pengusaha, bukan seorang yang cuma sekedar menjadi member. Jadi makanya di sini pengalaman kejadian itulah batu sandungan menjebloskan kita untuk terus berupaya menemukan suatu bisnis yang benar-benar tepat buat kita. Kenapa? Ingat loh Bu, bukan hanya aplikasi air yang kita dapatkan bonusnya. Bagaimana kalau nanti sudah keran, segala macam ya Pak Nandang? Betul. Karena Wah, kan diibaratkan si aplikasi air ini sekocinya. Yang lebih besar apanya Bu? mendorong Kapalnya kan? kapal. Ya. Nah kapalnya itu, kerannya itu, makanya kita nggak usah bahas keran, sudah otomatis nanti kita akan ada semua di sana. Makanya tugas kita referral, emang kita harus paham semua fitur segala macam. Tapi kalau orang baru sesuai kebutuhannya, dia butuh infonya sebatas apa sih? Kalau dia nggak butuh banyak, pertanyaan sedikit, ya kita nggak usah jelasin yang susah. Maaf seperti kejadian di grup, aktif di grup, bla 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 bla. Giliran nggak bisa jawab, sambat. Pak Nandang, Pak Darmawan, segala macam, tolong gitu kan. Ya, ya. Biar Jadi kembali lagi ya Bu Tanti, TST kan? Ya Bu Tanti ya, sadar diri, tahu diri, Iya, tahan diri. betul. Betul nggak Bu Tanti? Iya kan? Iya, betul Bunda. Nah, apa kan mata kita, kuping kita kan lebih tinggi kepala kita. Iya kita pikirkan dulu, kita lihat dulu, kita dengarkan dulu kebutuhannya orang yang akan kita ajak ini sebatas apa, ya kan? Kemampuan dia di mana? Kita kan dari orang yang nggak yakin, jadi yakin. Dari orang yang nggak mau menjadi mau. Ya kita memang kembali lagi, kita benar-benar buku bijak itu mengajarkan banget saya sebagai orang yang sudah setua ini aja, saya merasa belum benar-benar bijak. Makanya subhanallah kalau kita orang muslim Ibu, Bunda,
saya merasakan punya semangat baru. Saya nggak takut dengan angka umur saya. Aduh, saya masih sehat. Buat apa saya diem? Saya ingin menjadi ibu yang bisa dibanggakan. Nggak cuma jadi ibu yang cuma menyusui, ngasuh anak, ngasuh cucu. Nggak ya, Bu? Yuk, gali potensi diri kita. Ayo, Bu, berjuang, Bu. Semangat, semangat. Jangan lihat umur. Di luar sana, umur 70, 60 tahun itu masih muda, Bu, dibilangnya. Di Amerika itu umur segitu tuh masih muda. Ayo, ayo semangat. Ya, Bu, ya. Apalagi Kalau tahun lihat depan semangat jadi seperti miliarder, Bunda Ibu. itu pasti Silakan yang lain. umurnya juga akan bertambah. Kalau semangat Amin. Amin. luar biasa. Nah, itu Pokoknya Bun, kalau udah deket-deket dengan Zoom, kenapa harus nempel? Nempel itu ya nempel apa? Biar kita tahu visi misi perusahaan, apa aja sih. Nempel dengan pertemuan, dengan acara, apalagi sekarang dibuat HK. Orang kan akan bertanya-tanya, masa sih bisnis adanya di online mulu? Mana offline-nya? Ya makanya perusahaan menyediakan home community yang ada di kota masing-masing. Apa sih Bu yang kita ada di pikiran kita yang nggak dijawab sama perusahaan? Bener nggak Pak Nandang? Bener nggak teman-teman? betul. Iya, Sudah betul. ada. Kita tidak memakai, kita tinggal memakai. Kita sudah diprasanai oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jujur Bu, kalau sampai nggak sukses ya salah saya. Yang mungkin belajarnya setengah hati. Atau kita semua, bener nggak Bu? Iya, betul. Nah itu Sangat betul. Mbak, seperti itu. Saya aja maaf, udah setua ini masih mau berjuang. Bukan tanpa alasan saya mau berjuang. Karena saya sudah paham, sudah memahami ini benar-benar sebuah sistem yang luar biasa, unik, spesifik, tidak ada di konsep bisnis yang lain, nggak ada, nggak ada. Di sini bisnis tidak bisa dicurangi. Meskipun saya bisa kok aktifin mitra di approve, karena kita kan sistemnya auto approve. Mau KTP bodong aja bisa di approve, tapi nanti sistem akan membaca Bu. Pasti kami pasti nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena babak akhirnya garis finishnya dia akan menunjukkan KTP aslinya. Untuk apa? Untuk offload KTP pada saat dia akan menjadikan bonus dia ke rupiah, ke fisik. Ya, Itu yang perlu kita pahami. Nggak apa-apa orang yang curang. Di sini Bu, ibaratnya mau korupsi, dia nggak akan lama akan terbaca oleh sistem. Kita tenanglah. Kita mah lurus-lurus aja lah. Yang nggak bisa mengajak, terus belajar, intinya jadi punya keberanian untuk mengajak. Yang baru bergabung di satu kota, silakan hitung. Kayak Bulani, bisa ngitung, lebar satu kota rugi. Orang 12 kota kok bayar cuma 525. Coba bayangin. Bener nggak? Coba. Harus layak banget kita perjuangkan. Sekalipun pasangan kita nggak mendukung kita sepenuhnya, ya kita merasa punya tanggung jawab, ya udahlah ngumpet-ngumpet kita bisa-bisain. Toh ini berbuat baik, bener tuh Pak Nandang. Nanti suatu saat akan ada nilai yang ada di rekening kita. Nggak pakai diminta, dia ngedukung, ngintil pasti. Yang suaminya diintilin istrinya, yang istrinya diintilin suaminya. Sok, yakin. Ayolah. Gaskeun. Ya, intinya apa yang disampaikan Bunda ini itu sangat luar biasa. Betul ya. Jadi dengan kita hikmah belajar bijak itu mungkin banyak sekali hikmahnya. Kalau tadi saya lupa tidak menyampaikan di awal bahwa kalau pemimpin hebat itu belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak pasti hebat. Ya. Itu harus dibacakan ya Pak Nandang. Sebenarnya harus dibacakan Pak. Karena kan nggak mungkin semua orang mendengar atau tahu menjadi bijak seperti apa sih, apa istilahnya, aturannya. Barulah kita baca ke Alenia pertanggal. Harusnya seperti itu. Kan cuma berapa menit, nggak sampai ngabisin waktu kok. Iya. Nggak apa-apa, Bun. Sekarang saya tambahkan saja. Jadi bahwa pemimpin hebat itu belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak itu pasti hebat. Nah, ciri pemimpin bijak itu yang bagaimana? Kan berlari dengan tujuan. Artinya ada goal yang akan dituju oleh kita. Tidak tinju sembarangan. Jadi tidak kemana saja, tapi terarah gitu. Betul. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, dengan adanya Zoom ini kita belajar gitu kan. Kan kalau belajar itu kalau dalam konsep Islam itu tidak ada batas kan. Betul. Ilalahdi gitu kan, dari sejak buayan sampai masuk ke dalam diam lahat. Belajar dan belajar pasti. Betul. Mengapa? Karena perlombaan kita ini bukan lomba lari cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. Nah, maraton ya. Jadi stamina itu harus dijaga.
Stamina itu jangan sampai kita loyo gitu. Nah, maka jangan seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau yang dikocok sekali bus gitu aja. Tetapi kita mah harus menjaga stamina. Bagaimana cara menjaga stamina? Ya kita pertama andalkan Tuhan. Selalu berdoa kan bahwa kalau kita selalu ingat akan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita yang memberikan rezeki kepada kita, maka selalu kita dekat dengan Allah. Jadi andalkan Tuhan mendoa. Doakan gol, strategi dan tim juga. Kemudian jangan lupa doakan leader-leader kita, Pak Basri, Pak Darmawan dan semuanya gitu. Ini adalah merupakan leader-leader kita yang semoga Allah itu memberikan amanah kepada beliau-beliau itu bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang tua juga yang mempunyai anak-anak. Nah, ini harus juga didoakan. Dan yang terpenting kita keyakinan yang sangat hidup, harus percaya kepada perusahaan juga. Nah, ini penting ya, karena tadi kan kata Bunda ini banyak yang sudah dicoba kan, tetapi karena kalau tidak niat itu belum bisa gitu, belum bisa melaksanakan gitu ya, seperti itu. Maka percaya dulu kepada perusahaannya, percaya kepada sistemnya, percaya kepada ikuti prosedur. Jadi prosedurnya ada. Kalau Pak Yayat sampaikan tadi bahwa masih kecil, masih sedikit, ya itu kan memang prosedur gitu ya. Prosedur artinya bertahap. Karena kalau saya punya keyakinan kalau di bisnis air atau di aplikasi air itu kan kita dengan nominal-nominal yang besar, bahwa sesuatu yang besar itu kalau saya pernah menyampaikan kalau uang besar itu tidak mungkin cepat gitu ya. Tapi kalau uang cepat pasti tidak besar. Nah, jadi kalau uang yang besar itu tidak mungkin cepat, maka harus mengikuti prosedurnya. Terus kita belajarnya, kemudian memahaminya, sistemnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau ingin yang cepat pasti tidak akan dapat besar. Gitu. Kemudian komitmen. Nah, komitmen itu penting. Komitmen itu ya istiqomahnya ya, persisten, istiqomah di dalam segala perbuatan. Kalau istiqomah kan pastinya juga kita ya istiqomah itu terus menerus. Jadi nama konsisten ya. Continue ya, konsisten. Jadi terus menerus. Kalau kita sedikit belajar terus sedikit, tapi kalau bisa konsisten terus menerus pasti ya akan didapatkan hasil yang baik. Bahkan kalau di dalam Al-Quran mungkin ya untuk yang muslim disebutkan bahwa konsisten atau istiqomah itu adalah perbuatan yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Quran disebutkan innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah dalam berbuat, istiqomah dalam berakidah, istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim yahzanun. Maka dia akan dijauhkan dengan rasa takut dan kesedihan. Dan janji Allah ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ahli-ahli surga. Khalidina yang kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, itu di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, di dalam konsep bisnis kita pun sama. Kalau kita komitmen, kita konsisten melakukannya, ya insya Allah akan dihasil. Dan tadi Bunda mengingatkan kepada saya harus nempel. Kenapa harus nempel? Nah itu ya. Jadi nempel kita tahu informasi, tahu bagaimana kemajuan dari aplikasi kita ini. Jadi tadi di awal juga harus berdoa ya. Berdoa itu penting karena masa depan itu misteri ya, tidak tahu gitu kan. Kalau setiap pagi saya kebetulan saya bersama anak-anak itu memulai doa setiap pagi itu minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang luas, yang besar gitu ya. Terus minta amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Nah, insya Allah setiap pagi kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini ya di KPRI. Kemudian juga rizkon yang baik, rizkon yang luas, rezeki yang baik dan yang luas, dan amal yang diterima tentunya. Artinya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mungkin pemimpin yang fokus itu
dengan gurunya tidak mudah kecewa. Ya, jadi kita ini ditempa, dididik untuk bisa sama bijak ke depannya, tidak kecewa, tidak capek, tidak malas, ya, tidak selalu kesal dan tidak bosanan seperti itu. Nah, itu diantaranya mungkin sebagai kesimpulan dari pebijak pada sore hari ini. Jadi terima kasih ya telah sama-sama bisa hadir yang berkesempatan pada sore hari. Ini semua adalah tidak kebetulan, tetapi ini semua ada dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kita dipertemukan di sini. Dan waktu juga sudah 17.30, tetapi kalau masih ada yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya, boleh sebelum nanti ditutup dengan doa. Masih ada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Ini ada chat ya, saya baca. Nyimak sambil di jalan ya Pak. Oh ya, oke. Pak Nano. Ini Bu Eni. Bu Eni apa ya? Hati-hati nang apa? Ya. Sudah cukup atau masih ada Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Cukup, Pak. sini? Ya. Cukup, Pak. Ya, Pak Yayat. Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Insya Allah yakin. Untuk kita harus yakin. Yakin ya, betul. Insya Allah. Nah, kita tutup dengan doa ya. Siapa? Saya belum bisa menunjuk, tapi mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa untuk sore ini. Atau Pak Yayat? Pak Yayat? Aduh, mungkin bisa. Ya. Saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang menyayangi, bahkan dosa-dosa orang yang membenci kami. Ya Allah, ya Rabbi, berilah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak dan berkah. Panjangkanlah umur kami, rekan-rekan kami. Semoga mereka pada sehat, umur panjang dan berkah. Termasuk para komisaris perusahaan dan orang-orang yang tergabung dan akan tergabung di perusahaan. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah hati rekan-rekan kami untuk menerima misi untuk mereka, untuk kami dan mereka juga. Dan berilah kesabaran dalam melakukan usaha ini. Mudah-mudahan semua yang dilakukan, langkah-langkah kami, detik-detik jantung dan napas memperjuangkan ini merupakan amal jariah bagi kami. Tunjukkanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, keistiqomahan. Dan semoga apa yang kami usahakan ini husnul khotimah, berakhir dengan baik. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah segala harapan kami, baik yang terucap maupun tidak terucap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yayat sudah memimpin doa, dan untuk Bapak Ibu sekalian semuanya juga sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sama-sama belajar di sore hari ini Allah senantiasa memberkahi. Sekali lagi bahwa semua yang dipelajari ingat itu adalah untuk saya ya, untuk saya ya. Semuanya itu untuk saya. Jadi kalau untuk kita semua. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian nanti kita tutup ya. Boleh kalau mau kita di screenshot ya, boleh diperlihatkan gambarnya mungkin. Nah, Pak Lois, ada siapa lagi? Nggak mau aku. Ya, coba. Ini gelap. Ada Pak Nadirin. Oh, belum Pak, belum ke foto Pak Nadirin.
Ya. Yang lain belum tidak buka kameranya ya? Oh ya, mungkin lagi di perjalanan tobat. Bentar ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian, mungkin sampai jumpa kembali. Insya Allah nanti di pagi hari ada Zoom yang seperti biasa. Yang ingin mengikuti kembali di sore hari bisa juga, atau yang tidak di sore hari, di pagi hari bisa ikut sore. Insya Allah kita ketemu lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandang. Selamat semuanya. Salam semuanya. Selamat berjuang. Jalan masih panjang. Kita baru mulai, baru dari start nomor 1. Masih panjang. Tiap pagi kalau seperti ini